Berbagai analisa banyak mengatakan atau mengidentifikasi bahwa karakteristik siswa banyak terdapat permasalahan dalam menghadapi pembelajaran. Yang pertama, siswa tidak mudah untuk mengerti pembelajaran. Yang kedua, siswa seringkali mengalami kebosanan dalam memperhatikan pembelajaran. Yang ketiga, tidak adanya atau malahan kurang tertariknya siswa terhadap pembelajaran matematika. Maka dari itu, kami ingin memberikan media pembelajaran yang dapat diterapkan untuk siswa kelas 10. Kami berharap dengan kami menciptakan alat ini, maka siswa dapat meningkatkan semangat belajar dan pemahamannya. Dikarenakan berdasarkan hasil observasi untuk kurikulum Merdeka ini, siswa diharapkan mampu atau terlibat langsung dalam proses pembelajaran aktif. Oleh karena itu, diperlukan lingkungan belajar yang menggugah siswa aktif dan dapat mendorong semangat siswa untuk belajar mandiri. Maka dari itu, kami menciptakan media pembelajaran yang dapat dan mampu membangkit aktif anak dalam mengerjakan soal matematika. Untuk alat pembuatannya mudah sekali. Yang pertama, gunting dan jangkar, pensil, penghapus dan peruncing, karton, spidol, dan kardus. Jangan lupa ya, nanti kardusnya dibuat lingkaran sesuai dengan ukuran jangkarnya. Ada yang kecil, sedang, dan besar. Repotri, roda pintar lingkaran yang membantu dalam media pembelajaran trigonometri, yang merupakan cabang matematika yang berhadapan dengan sudut segitiga. Contoh, sinus, kosinus, dan tangen, yang mempelajari identitas trigonometri dan nilai perbandingannya dari suatu sudut. Dalam materi trigonometri, kita akan mengenal dengan namanya sudut istimewa. Apa saja sudut istimewa dalam trigonometri? Yang pertama, sudut istimewa yang berada di kuadran 1 meliputi 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Untuk yang kedua, sudut istimewa yang berada di kuadran 2 meliputi 120 derajat, 135 derajat, 150 derajat, dan 180 derajat. Untuk yang ketiga, sudut istimewa yang berada di kuadran 3 meliputi 210 derajat, 225 derajat, 240 derajat, dan 270 derajat. Untuk yang keempat, sudut istimewa yang berada di kuadran 4 meliputi 300 derajat, 315 derajat, 330 derajat, dan 360 derajat. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soal dari materi di atas. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan contoh soal yang ada di media kami. Nah, contoh soal di sini misalnya sin 45 derajat kali sin 60 tambah cos 45 derajat kali cos 30 derajat. Nah, kita tinggal putar saja apa yang ingin kita cari. Misalnya 45 itu hasilnya berapa, terus 60 kita lihat hasilnya adalah setengah akar 3, tinggal kita masukkan saja. Terus kita cari lagi cos 45 derajat, kita putar lagi panahnya, maka akan mendapatkan hasilnya setengah akar 2. Terus masukkan lagi cos 30 derajat, kita arahkan panahnya kembali, maka akan mendapatkan hasilnya setengah akar 3. Nah, tinggal kita substitusikan saja, maka akan mendapatkan hasilnya. Nah, begitu jika siswa ingin mencari hasilnya. Selain dari sudut istimewa, trigonometri juga menjelaskan tentang turunannya. Turunan trigonometri yaitu suatu persamaan turunan yang melibatkan fungsi-fungsi trigonometri. Misalnya, sin menjadi sinus,
cos menjadi kosinus, tan menjadi tangen, kat menjadi kotangen, sec menjadi sekon, CSC menjadi cosecant. Rumus turunan ini digunakan untuk mengetahui tingkat perubahan yang berkaitan dengan suatu variabelnya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengetahui hasil dari fungsi turunan trigonometri. Nah, dari contoh soal ini bisa kita lihat berapakah hasil turunan dari fungsi fx sama dengan 5 sin x cos x. Untuk jawabannya, misalkan u sama dengan 5 sin x, v sama dengan cos x, maka u aksen sama dengan 5 cos x, v aksen sama dengan min sin x. Untuk rumusnya, u aksen kali v tambah v aksen kali u sama dengan 5 cos x kali cos x tambah buka kurung min sin x kali buka kurung 5 sin x tutup kurung sama dengan 5 cos 2x kurang 5 sin 2x. Kita bisa menemukan hasilnya dengan memutar bagian turunan ini. Kita putar mengarah panah yang ingin dicari, maka akan ditemukan hasilnya. Nah, itulah caranya. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Goodbye.